Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudari sekalian, jumpa lagi dengan saya Pendeta Ampilas MP Aritonang. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Nas Alkitab yang ditetapkan menurut almanak gereja kita tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 21. Oleh karena firman-Mu dan menurut hatimu, Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukannya kepada hamba-Mu ini. Tema: Tuhan telah melakukan segala perkara yang besar. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, kita tahu bahwa sebagai orang Batak, kita tidak akan terpisah dari adat istiadat kita. Bahkan masih banyak orang Batak yang menganggap lebih baik tidak beragama daripada tidak beradat. Padahal kita bukanlah sekedar orang Batak yang beradat, tetapi kita juga telah percaya kepada Kristus dan menjadi orang Kristen. Justru kita seharusnya lebih mengutamakan iman Kristen kita dalam menjalankan adat istiadat kita. Namun demikian, kita pun sering mendengar pelaksanaan adat itu dapat dibedakan dengan adat yang besar dan adat yang kecil, tergantung dari keadaan dan keberadaan kita masing-masing. Kita akan mengusahakan sedapat-dapatnya untuk menjalankan adat yang besar dengan mengundang keluarga dan kaum kerabat yang lebih besar dan lengkap. Tetapi kalau adat yang kecil, kita hanya mengundang keluarga dan kaum kerabat yang dekat saja. Sangat berbeda ketika kita sedang menghadapi masalah atau perkara. Kita pasti berusaha menolak atau mengelak dari masalah dan perkara yang besar. Ya, kita lebih cenderung memilih perkara yang kecil dengan resiko yang paling kecil. Apalagi ketika kita menyadari bahwa keadaan dan keberadaan kita serba terbatas. Ya, keterbatasan kita selalu membuat kita tidak sanggup menghadapi atau melakukan perkara yang besar. Contohnya, ketika seorang dokter menghadapi kasus seorang ibu yang akan melahirkan anak dalam kondisi darurat. Meskipun dokter itu sangat ahli dan didukung dengan fasilitas medis yang canggih, tetapi ia harus mengerti keterbatasannya dalam menentukan hidup atau mati sang ibu dan bayinya. Begitu pula dengan diri kita masing-masing dalam menghadapi dan melakukan perkara yang besar, yaitu kesembuhan dari sakit penyakit yang parah. Kita harus menyadari keterbatasan kita dan hanya dapat berserah kepada Tuhan. Demikianlah Daud menyadari keterbatasannya di hadapan Tuhan. Meskipun sebagai raja, ia sanggup melakukan perkara yang besar, yaitu mendirikan rumah bagi Tuhan. Namun Tuhan tidak mengizinkannya. Tuhan telah merencanakan pembangunan rumah Tuhan harus dilaksanakan oleh putra Daud yang akan menjadi raja menggantikannya. Selain itu, Daud pun mengakui dan percaya bahwa firman Tuhan dan keinginan hatinya harus terwujud. Ya, di sepanjang hidupnya, Daud telah melihat dan mengalami sendiri bagaimana Tuhan melakukan segala perkara yang besar. Daud mengakui pekerjaan Tuhan dalam segala perkara yang besar yang terjadi sejak dirinya menjadi seorang penggembala domba sampai menjadi raja atas seluruh bangsa Israel. Itulah juga yang dikatakannya dalam ayat 22, sebab itu Engkau besar ya Tuhan Allah, sebab tidak ada Allah selain Engkau menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Kalau dalam bahasa Arab dikatakan Allahu Akbar, Allah itu maha besar. Kita pun sering mengakui dan memuji Tuhan dalam bahasa Ibrani dengan ucapan halal Yahweh atau haleluya. Demikianlah kebesaran Tuhan itu layak dipuji dan diserukan. Akhirnya Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus, di sepanjang minggu Rogate ini kita diajar dan diajak untuk semakin rajin berdoa dan mengakui kebesaran Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Kita harus percaya bahwa firman Tuhan dan kehendak-Nya yang pasti terjadi dalam hidup kita. Ya, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebesar apapun perkara yang sedang kamu hadapi, seberat apapun beban hidup yang harus kamu pikul, berdoalah dan percayalah
Tuhan sanggup melakukan segala perkara yang besar, jauh melampaui kekuatan kita, dan jauh mengatasi akal budi kita. Kita akan semakin dekat dan semakin mengenal Tuhan yang maha besar itu di dalam doa, permohonan, dan ucapan syukur. Bahkan semakin sering dan semakin rajin kita berdoa di hadapan Tuhan, kita pun akan semakin mengerti kehendak Tuhan dan memuliakan Dia. Demikianlah kita selalu mengimani dan mengamini kebaikan Tuhan yang telah melakukan segala perkara yang besar melalui atau di dalam doa kita. Amin. Kita berdoa, ya Tuhan yang maha besar dan maha pemurah, tiada yang mustahil bagimu untuk Engkau lakukan. Itulah yang kami imani dan amini seumur hidup kami. Karena itu ajarilah kami selalu untuk berdoa, bersyukur, dan memuliakan Engkau di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya dengan saya, Pendeta Ampilas MP Aritonang. Shalom.